Enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Nura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ridwan. Oke, luar biasa. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam diskusi yang cukup luar biasa nampaknya ya. Kita boleh katakan diskusi karena kita akan berbicara mengenai salah satu topik yang hangat pada hari ini. Kira-kira topik apa yang akan disajikan pada kali ini, Bu Nura? Baik, Bapak, terima kasih. Saya pada kesempatan kali ini tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai pembelajaran berbasis proyek, Bapak. Iya, betul. Eh, Seperti apakah kira-kira pembelajaran yang berbasis proyek itu yang pernah kita ketahui selama ini, Ibu Nura? Ya, Bapak, terima kasih. Untuk pembelajaran berbasis proyek ini yang saya pahami, saya dulu pernah mengikuti kegiatan untuk pelatihan pada kurikulum 2013 lalu, sebelum adanya kurikulum Merdeka. Betul. Itu pembelajaran yang berkolaborasi dengan mata pelajaran lain kalau di sekolah. Namun Oke. setelah saya memahami juga mengenai pembelajaran yang kurikulum Merdeka ini, saya mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini justru menjadi salah satu alternatif untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, karena ini memerdekakan siswa dalam arti siswa dapat mengoptimalkan kemampuan dia bukan hanya di salah satu mata pelajaran, tetapi mata pelajaran lain, bahkan keterampilan lain. Begitu, Baik, Bapak. luar biasa. Tadi di kurikulum 13 itu ada pembelajaran yang berkolaborasi. Selama ini apa yang bisa kita pahami tentang berkolaborasi itu seperti apa nih dalam prosesnya, Bu Nura? Baik, Bapak. Untuk berkolaborasi itu sendiri, saya memahaminya bahwa kita tidak hanya memberikan pembelajaran seperti misalnya saya di matematika, mata pelajaran matematika, Betul. saya tidak berdiri sendiri untuk memberikan materi matematika, namun saya akan berdampingan dengan mata pelajaran lain untuk bekerja sama. Saya ambil konsepnya diambil dari matematika dan diterapkan Betul. pada mata pelajaran lain. Seperti contohnya produktif, Bapak. Baik, luar biasa, Bu Nura. Nah, saya tergelitik dengan pembelajaran yang memerdekakan. Nah, apa sih kira-kira yang Ibu Nura bisa gambarkan tentang proses pembelajaran yang memerdekakan murid, Bu? Siap, Bapak. Untuk pembelajaran yang memerdekakan, kita melihat kembali pada filosofi KHD, Mhm. dari mulai melihat kodrat alamnya dari siswa itu sendiri, kemudian bagaimana guru menerapkan konsep panen pada petani, yaitu Mhm. dengan mengolah lahannya, dan si siswa itu sebagai bibitnya, bibit yang harus kita siram, kita Betul. pelihara, sehingga dapat kita panen hasilnya. Nah, merdeka di sini dalam arti bahwa mereka itu bisa berkembang sendiri dengan tentunya dengan bantuan para guru untuk dapat memilih bagaimana cara mereka untuk belajar, bagaimana Betul. mereka menerapkan suatu pembelajaran. Seperti itu, Bapak. Wah, keren. Nah, Ibu Nura, nampaknya suasana dan kondisi di sekolah Bu Nura juga yang sudah seperti itu ya. Jadi dengan adanya apa namanya tujuan yang ingin dicapai melalui proses PJBL atau berbasis project ya. Nah, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan di sekolah Bu Nura. Mungkin begitu ya? Betul, Bapak, betul sekali. Betul. Untuk melaksanakan proyek ini justru mengusung sangat sangat berdampingan dengan keadaan di sekolah kami, Mohon. karena sekolah kami adalah sekolah pertanian, Bapak, SMK Pertanian, Betul. dengan luas lahan yang cukup luas sebanyak 15 hektar, Bapak, sehingga ini sangat memungkinkan untuk pembelajaran di luar kelas yang tadi bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran lain, sehingga melaksanakan kegiatan berbasis proyek ini, Bapak. Dan Ya. siswanya pun juga lebih aktif di luar, Pak, daripada di kelas. Kalau di kelas itu mereka pendiam, tapi ketika dibawa ke kegiatan proyek di luar kelas itu sangat aktif, Pak. Luar biasa. Jadi site dan lokasinya sangat memungkinkan untuk melakukan outing kelas ya seperti itu Bu Nura ya. Betul, Bapak, betul Baik. sekali. Mau di Nah, mana aja juga cocok. baik. Nah,
bisa Ibu Nura gambarkan nampaknya situasi yang terjadi pada saat ini mulai dari kondisi real di lapangan, kemudian dan situasi yang diinginkan nanti ke depan. Seperti apa nih mimpi-mimpi yang akan diraih di masa yang akan datang berkaitan dengan PJBL, Bu Nura? Ya, berkaitan dengan PJBL dan dengan mata pelajaran yang saya ampu, pada dasarnya keadaan real di lapangan, siswa itu tidak bisa saya pungkiri bahwa matematika itu merupakan salah satu mata pelajaran yang ditakuti oleh siswa. Dan itu menjadi momok bagi siswa-siswa sendiri paling membenci mata pelajaran matematika sehingga terkadang mereka ada alasan sering keluar masuk kelas karena izin ke belakang dan lain sebagainya, banyak alasan. Nah, melalui kegiatan PJBL ini, saya bersama-sama dengan rekan lain berkolaborasi untuk melaksanakan pembelajaran yang mengoptimalkan minat-minat mereka. Karena minat mereka di bidang pertanian, saya berkolaborasi dengan mata pelajaran produktif, kewirausahaan, dan tanaman pangan, juga tanaman semusim. Saya berkolaborasi dengan matematika dan mata pelajaran pembenihan. Di situ kami dapat melaksanakan proyek berupa pengolahan lahan sampai menghasilkan suatu produk, yaitu berupa tanamannya tanaman semusim, dan itu melanjutkan dengan proses pemasaran di lingkungan sekitar sekolah untuk mata pelajaran KWU. Begitu, Bapak. Wah, luar biasa, Bu Nura. Nah, ini sebuah gagasan yang sangat brilian ya, sebuah ide-ide segar untuk mengoptimalkan anak-anak muda atau generasi muda di masa yang akan datang, apalagi di SMK yang mengusung sebuah vokasional, bagaimana memberdayakan mereka supaya lebih luar biasa lagi di masa yang akan datang. Nah, ada nggak side atau pemikiran-pemikiran yang lebih tajam lagi untuk mengembangkan gagasan yang cemerlang ini, Bu Nura? Betul, Bapak. Untuk mengarahkan gagasan ini, langkah yang saya lakukan adalah yaitu berkomunikasi dengan pimpinan sekolah untuk melaksanakan kegiatan proyek ini, karena sasaran saya adalah proyek, mencocokkan waktu karena hambatan utama dari kegiatan proyek adalah waktu. Sehingga mencocokkan waktu, tempat, dan pembiayaan. Seperti itu, Bapak. Baik. Ada target nggak kira-kira Ibu Nura? Nah, kapan misalkan kegiatan ini bisa terwujud dengan sempurna, maksud saya secara optimal gitu kan dari sebuah rencana yang diusung pada kesempatan hari ini. Oh, betul, betul. Baik, Bapak. Target utamanya itu adalah karena ini vokasional, ketika lulus dari sekolah itu, siswa bukan hanya mengemban ilmu-ilmu dari dalam kelas saja, namun ketika lulusnya nanti, siswa itu sudah mulai bisa terjun ke masyarakat, bisa berwirausaha, bisa juga melanjutkan kuliah, mengembangkan pengetahuannya, dan sudah siap terjun di masyarakat. Seperti itu, Bapak. Wow, keren. Jadi multifungsi ya, Bu Nura. Kalau pembelajaran di SMK seperti ini, sangat luar biasa, Ibu Nura. Ternyata PJBL akan mengusung sebuah hasil yang begitu luar biasa, sebuah target-target yang insya Allah akan diraih di masa yang akan datang melalui PJBL ini, sehingga pada saat mereka terjun di masyarakat, jiwa entrepreneurnya akan muncul, kemudian jiwa rasa ingin belajar sepanjang hayat atau lifelong learner-nya akan muncul juga seperti itu, Bu Nura. Nah, ini kira-kira sinkronisasi nih, Ibu Nura, pembelajaran yang diusung di SMK ini dengan filosofi KHD ini seperti apa sinkronisasinya, Bu Nura? Baik, Bapak. Untuk pembelajaran di vokasi ini banyak sekali sinkronisasinya dari trilogi pendidikannya, Dr. Yandayaninya juga tentu. Contohnya juga mereka harus punya dari guru produktifnya. Kemudian dilihat dari kodratnya juga sangat penting karena minat mereka di mana, apakah di pertaniannya, di perikanannya, atau di pengolahannya. Kemudian prinsip yang lain juga prinsip memanen tadi, memanen petani, seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak, Baik, sinkronisasi. luar biasa, Bu Nura. Nampaknya sesi ini akan segera berakhir. Terima kasih atas
kehadirannya di sini dalam wawancara dan diskusi yang begitu singkat ini, tapi sangat bermakna. Tetapi coba kira-kira kalau kita tarik benang merahnya seperti apa nih perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bu Nura, tentang PJBL ini? Iya, terima kasih Bapak. Yang dapat saya tarik benang merah, saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini bukan hanya cocok di pendidikan vokasional, namun juga di pendidikan di luar yang lainnya. Dan pendidikan berbasis proyek ini sangat bermanfaat dan sangat efektif untuk mencetak siswa-siswa yang siap terjun di masyarakat setelah lulus nanti. Seperti itu, Betul. Bapak. Luar biasa. Saya mengapresiasi sekali terhadap topik permasalahan yang diangkat pada pagi hari ini. Tetapi karena waktu yang memisahkan kita, terima kasih Ibu Nura atas kebersamaannya di agenda pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.